Belalang itu misalnya itu juga halal, ada proteinnya. Tapi kan itu tidak lazim. Kita sebagai orang tua aja nggak mau makan belalang, apalagi anak-anak sekarang. Nah, ini artinya sarana prasarana pendukung di dapur masih minim, sehingga tidak dilengkapi dengan storage ya ataupun lemari pendingin yang bisa menampung daging yang banyak, karena kan mereka memasak 3.000 lebih kan, 3.000 porsi, tentu punya sarana prasarana pendukung. Apakah ada tim yang audit membentuk katakanlah tim independen ya, kemudian melibatkan pihak-pihak yang kementerian termasuk membangun sinergitas yang lebih konkret dengan BPOM, Kemenkes, Dinkes, pemerintah daerah dan segala macam. Karena sekali lagi yang kami tengarai baik di level pusat ataupun di level daerah kan tidak ada keterlibatan di institusi-institusi yang punya kompetensi untuk itu. Berarti ada potensi ya uang APBN itu menjadi mubazir. Mubazir 62%. Jadi sampah tadi. Jadi sampah, ya. Benar. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun berada. Saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan kaleng-kaleng ya. Hari ini saya secara khusus membahas dan membedah apa dan bagaimana pelaksanaan makan bergizi gratis yang sekarang menjadi gunjingan emak-emak di rumah, anak-anak sekolah dan para guru dan para orang tua. Karena memang program ini ya sangat bagus. Ya, saya pribadi pun sangat mendukung program ini. Tetapi implementasi dari program ini ya hingga hari ini menimbulkan bahkan sudah disebut sebagai KLB, kejadian luar biasa, karena banyak anak-anak atau peserta dari MBG ini yang keracunan. Ya, karena statusnya sudah ditingkatkan oleh pemerintah. Yang memberikan status KLB pun adalah pemerintah, mengingat kasus-kasus keracunannya semakin hari setiap minggu semakin bertambah. Ada apa sehingga muncul keracunan? Dan apakah MBG ini sekedar menjadi program bancaan saja karena ada profit di sini yang akan didapatkan oleh pengelolanya, dalam hal ini adalah SPPG atau Satuan Pelayanan Penyedia Gizi. Satuan Pelayanan Penyedia Gizi. Ataukah memang ya kan karena ini program baru memang banyak tambal sulam. Nah, saya sudah bersama seorang LSM ini legend ini. Dulu namanya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Nah, di YLKI ya hanya 2 nama yang legend. Yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia itu Ibu Zumrotin, ya mungkin Anda masih ingat Ibu Zumrotin, dan Mas Tulus Abadi. Nah, dua-duanya ini udah senior sekali, lembaga yang melindungi konsumen. Tetapi Mas Tulus Abadi, narasumber saya kali ini, itu sudah mendirikan LSM baru namanya Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Saya sudah bersama Ketua Umum FKBI, Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Ini sedap nih Mas namanya, Forum Konsumen Berdaya. Konsumen berdaya berarti selama ini memang di Indonesia konsumen itu nggak berdaya. Dan saya setuju dengan nama itu. Beda Mas kalau kita di luar negeri. Di luar negeri, apalagi di negara maju, konsumen itu jadi raja. Kenapa? Karena perlindungan konsumennya di negara-negara maju itu luar biasa. Pabrik-pabrik itu takut juga, kan? Di kita raja juga. Tapi pengusaha maharaja. Oh. Saya setuju juga tentang itu. Baik, Mas Tulus. Apa komentar singkat Mas Tulus dengan banyaknya kejadian yang sehingga berstatus sekarang kejadian luar biasa dari MBG ini? Apakah memang ya kan ini kan masih pro kontra nih. Moratorium aja dulu deh MBG ini. Dievaluasi, diaudit dulu baru kemudian dilaksanakan. Atau ditinjau ulang semuanya, ya kan? Atau memang dihentikan. Nah, menurut Mas Tulus selama hampir 10 bulan terakhir ini, dari sisi mananya memang MBG ini banyak bolongnya? Silakan Mas.
Ya, baik, terima kasih Mas Budi. Jadi kalau MBG kita sepakat itu satu spirit yang bagus, ya, di mana negara ingin memberikan asupan gizi yang lebih kepada anak-anak didik kita yang diklaim masih kurang mendapatkan asupan gizi. Mereka berangkat ke sekolah banyak yang tidak makan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi klaim perlunya negara memberikan asupan gizi melalui program MBG, ya, makan bergizi gratis. Nah, tapi kemudian kan dengan berjalannya waktu, dan ini sudah berjalan 9 bulan lebih, kemudian MBG itu menjadi semacam paradoks. Bukan makan bergizi gratis, tapi makan beracun gratis. Nah, apa? Karena ternyata semakin banyak korban yang tadi kita katakan sudah mencapai kisaran lebih dari 7.000 anak di Indonesia yang menjadi korban keracunan akibat program makan bergizi gratis ini. Ini yang kita prihatinkan, sehingga semua stakeholder yang saya monitor itu memberikan kritik keras, ya, sampai emak-emak sekalipun juga memberikan kritik yang sangat menukik, yaitu menabuh panci-panci dan kaleng-kaleng untuk minta agar ini dihentikan, di moratorium dan segala macam demi pelindungan kepada anak-anak mereka, karena ini anak-anak masa depan, ya, yang tujuannya ingin memberikan satu makan bergizi. Ini kan garis bawahnya bergizi, ya kan? Tetapi kemudian ternyata tidak bergizi dan malah kemudian banyak yang keracunan. Nah, ini yang kemudian sebenarnya sikap yang paling moderat, ya. Kita ingin moratorium dulu, seperti juga rilis yang kami sampaikan ke teman-teman media dan juga ke stakeholder lain, bahwa moratorium dulu, kemudian direformasi total, dievaluasi kira-kira di mana letak bolong-bolongnya dan proses bisnis apa yang dilanggar, sehingga nanti ditemukan bibit penyakitnya di mana, kemudian bisa ditreatment agar kemudian anak-anak tidak keracunan karena makan bergizi gratis itu. Ini yang kita sudah sampaikan di berbagai forum, dan bukan hanya kami tapi juga banyak stakeholder. Bahkan yang paling ekstrim adalah dihentikan, ya, karena ini kalau bahasa Jawanya program yang gigi mongso. Gigi mongso itu sesuatu yang dipaksakan utopis gitu, baik dari sisi kapasitas jumlah anak maupun tenggat waktu yang diberikan. Nah, inilah kira-kira persoalan yang menyerimpung dari MBG ini. Kalau tadi Mas Tulus bilang ini diplesetkan menjadi makanan beracun gratis, ada juga yang bilang makanan bermasalah gratis gitu loh, Mas. Ya, tidak semua, karena memang ini kan masalah itu kan racun kan, beracun kan, sehingga itu satu masalah yang itu sangat paradok, ya kan. Sungguh paradok ketika MBG ini yang menjadi tagline adalah security food atau keamanan pangan. Ini sebenarnya satu hal yang ironis, ya, paradok. Kenapa? Karena seharusnya bukan soal keamanan pangan yang menjadi filosofi dari MBG ini. Karena keamanan pangan itu sudah selesai mestinya. Ya, ibarat kita naik angkutan umum atau kendaraan pribadi sekalipun adalah zero accident. Betul. Sehingga yang diutamakan adalah aspek kenyamanan. Dan dalam program MBG ini mestinya adalah bergizinya itu. Artinya anak-anak menikmati satu makanan yang berkualitas, enak, taste yang selera yang enak. Tapi ini kan justru yang diterima adalah soal keracunan. Minimal anak-anak tidak mau makan karena tidak bergizi, seleranya tidak cocok, dan lebih enak makanan dari rumah atau orang tuanya, atau kalau itu sekolah-sekolah yang katakanlah sekolah-sekolah yang orang mampu juga jauh lebih enak dari situ. Makanya yang saya monitor di anak saya sekalipun yang waktu itu sempat mendapatkan program MBG ketika kelas 3 SMA dan juga tetangga-tetangga kami, itu rata-rata tidak dimakan. Takut ya? Bukan takut, ya nggak enak gitu, nggak cocok seleranya gitu. Itu ada dua masalah lagi sebenarnya. Di samping karena takut juga karena nggak enak. Mubazir dong kalau begitu. Ya itulah. Nah, sebenarnya bukan takut yang utama, ya, merasa seleranya nggak cocok dengan selera anak sekarang ataupun dengan selera menu makanan yang dimasak oleh ibunya, ya, baik ketika dia pulang ke rumah atau bekalnya. Sehingga menu MBG itu dibawa pulang, orang tua sudah hafal, dia membawakan wadah untuk anaknya, kalau nanti kemudian dibawa pulang, dan yang makan siapa? Orang tuanya. Dan orang tua yang kami dengar malah
saya sampai bosen Bu, cerita sama istri saya sampai bosen makan MBG anak saya, karena selalu bawa pulang dan saya yang makan, bukan anaknya. Ya. Jadi yang bergizi emaknya ya kan? Tapi kan mereka bosen dalam arti tidak bergizi, dalam arti ya ada sosis, ada apa, saya sampai bosen. Kalau enak kan nggak bosen harusnya. Nah, ini yang di lapangan seperti itu, walaupun klaim dari pengelola SPBG yang tadi malam saya di satu TV, memang menunya sudah didesain sedemikian rupa, tetapi kan prakteknya kemudian banyak komponen-komponen yang dari sisi menu makanan tidak baik lah ya. Dia tinggi garam, tinggi lemak, dan juga tinggi gula ya. Bahkan yang kemarin dikritik oleh LGC, ini makan burger dan segala macam gitu loh. Tapi kemudian mereka berdalih bahwa ini untuk mengusir kebosanan anak-anak. Kalau dibilang menunya itu saja gitu loh. Ini yang kemudian selain soal yang paling ekstrim tentu masalah keracunan, kemudian yang berikutnya adalah masalah selera yang tidak bisa memicu selera anak-anak, ataupun juga soal food combining yang kurang tepat, sehingga justru anak-anak dipasok makanan-makanan yang katakanlah junk food, gitu, yang sungguh harus dihindari di masa muda. Dan yang lebih ironis lagi, Mas Tulus, respon dari Presiden itu cukup prihatin juga saya mendengarnya. Dari sekian banyak kasus dibandingkan jumlah peserta yang sudah menerima yang diasumsikan baik-baik saja nih ya, cuma 0,00017 sekian gitu loh. Artinya udahlah, nggak usah diributkan. Gimana komentar? Itulah yang saya juga tidak habis pikir dengan statement ataupun komentar yang dari pejabat publik, khususnya Presiden, terkait dengan keracunan. Harusnya kan tidak dihitung berdasarkan jumlah atau persentase atau statistik. Ya, saya jadi ingat tesisnya Stalin. Ya, Stalin mengatakan bahwa satu orang meninggal heboh, tapi banyak orang meninggal jadi statistik. Nah, inilah harusnya bahwa program MBG ini mestinya menjadi program yang qualified, ya, tidak ada keracunan ataupun dengan menu yang memang sudah distandarisasi sedemikian rupa sehingga anak-anak betul-betul punya selera tinggi dengan program MBG itu. Nah, ini kan sangat paradok ketika kita masih berkutat soal food security. Ya, seharusnya bukan itu lagi. Ya, kalau memang program ini dipersiapkan dengan matang, baik dari sisi jumlah atau volume anak maupun menu-menu yang disajikan, dan juga infrastruktur untuk mewujudkan menu makanan itu. Dalam ini dapur atau SPBG itu punya peran vital. Nah, kami menduga dan juga dari data yang ada bahwa kejadian-kejadian ini berawal dari dapur yang belum standar atau SPBG yang belum standar dan terbukti tidak tersertifikasi, ya. Karena kalau dapur ini tersertifikasi dengan baik dari sisi HACCP maupun halal ataupun standar-standar yang lain, tentunya tidak akan terjadi seperti ini. Mereka berdalih bahwa ini sudah dilatih di awal, tapi latihan macam apa gitu? Latihan tentu sifatnya instan dan hanya melibatkan sumber daya manusia yang kurang punya kapasitas, sehingga akhirnya proses-proses memasak itu menjadi terabaikan dengan standar yang memenuhi standar higienitas yang ada. Saya menyayangkannya begini, Mas Tulus. Harusnya kan komentar Presiden ketika ada banyak sekali keracunan, bukan hanya kasus 1-2 kasus, tapi ini udah ratusan, sudah ribuan ya. Ribuan. Harusnya kan pernyataan Presiden adalah, saya merasa malu, saya merasa ini tamparan buat saya. Jangankan 100.001 orangnya saya dengar ada yang keracunan, saya merasa tertampar. Tetapi justru pernyataan Presiden udahlah kecil 0,000 itu kan sebuah simbol ya, bahwa jangan diributkan dibandingkan kemanfaatannya lebih banyak gitu loh. Ya, harusnya memang ketika terjadi satu keracunan, satu ataupun apalagi jumlah ribuan, yang harus muncul dari seorang pejabat publik harusnya minta maaf. Ya kan? Minta maaf dan akan memperbaiki keadaan itu dengan berbagai formulasi dan juga kebijakan-kebijakan, termasuk dalam konteks adalah tuntutan adanya moratorium misalnya, ya. Jangan sampai moratorium itu atau minta penghentian sementara diabaikan hanya karena masalah
ini SPBG sudah investasi 2,5 miliar untuk membuat satu SPBG. Ini kan investasi lebih diprioritaskan daripada keamanan, kesehatan, bahkan nyawa anak-anak. Ini kan semacam digadekan untuk itu. Ini yang saya kira menjadi sangat mengkhawatirkan dengan fenomena di lapangan seperti itu. Ya. Apalagi ini harus kita kulik juga Mas Budi, bahwa pemain-pemain atau pelaku-pelaku pemilik SPBG adalah para pejabat publik, ya, pakai itu konon di kalangan DPR, DPRD, polisian atau yang lain, yang kemudian ini menimbulkan konflik of interest. Upaya-upaya perbaikan yang didorong oleh civil society itu kemudian mentok, ya, tidak direspon, tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan, dan kemudian kasus demi kasus masih terus berjalan. Nah, sebelum kita mulai membedah dari mana kita anggaplah memulai audit ini kita lakukan terhadap MBG ini, Mas Tulus. Kalau kita lihat secara struktur yang mengelola program ini kan Badan Gizi Nasional, ya. Iya, betul. Saya mau mulai dari sana dulu, Mas Tulus. Kita harus bicara fair di sini. Harusnya yang namanya Badan Gizi Nasional, logika publik, siapapun dia pasti ini ahli gizi, ahli nutrisi, kan begitu ya. Tetapi kenapa Presiden menunjuk ahli serangga, ahli kecoa, ya kan, ahli ulat-ulat menjadi Badan Gizi? Emang Badan Gizi ini mau menghasilkan makanan berupa serangga dan ulat, kan begitu? Apa karena Pak Dadan ini dulunya waktu Pilpres itu adalah orang yang berkontribusi dalam pemenangan di tim kampanye nasional atau apa? Saya pikir kalau toh misalnya Pak Dadan ini sebagai kepala BGN mendapatkan jabatan itu karena kontribusinya, kan ada pos-pos lain yang relevan. Kenapa ahli serangga ini yang menjadi kepala BGN? Satu lagi, baru juga dilantik kemarin itu wakil kepala BGN, seorang wartawan tabloid, ya kan? Apa urusannya seorang wartawan tabloid kemudian menjadi wakil kepala Badan Gizi Nasional? Ini lebih keliru lagi nih, Pak Presiden. Iya, makanya sejak awal penunjukan kepala BGN itu adalah seorang ahli serangga, ini juga menjadi tertawaan. Ya, jadi tertawaan betul ya. Ini apa sih kok kemudian seorang ahli serangga diposting untuk satu program yang sangat strategis? Kan Indonesia tidak kurang ahli gizi. Betul. Ya, yang gelar profesor doktor. Banyak. Ya, ahli kesehatan publik, ya, yang juga merebak di mana-mana. Itu kan tinggal mencari mana yang punya kapasitas baik dan seterusnya. Perkara nanti itu ada person jabatan yang kaitannya dengan politik, ya oke, tapi diposting di tempat lain. Tempat lain ya yang kan? pas ya kan? Ya, makanya kemarin kan kepala BGN kan pernah di awal-awal bahwa untuk mengantisipasi mahalnya lauk pauk waktu itu kan agar makan lauk pauknya diganti serangga kan. Benar, saya dengar. Belalang dia. Iya, ya kan? belalang. Ini karena tidak terlepas dari background personal beliau. Walaupun mungkin belalang itu misalnya itu juga halal, ada proteinnya. Tapi kan itu tidak lazim. Kita sebagai orang tua aja nggak mau makan belalang, apalagi anak-anak sekarang. Itu kan satu statement yang tidak masuk akal. Nah, sejak awal pun kita juga sudah melihat sinergitas BGN ini kurang berjalan. Harusnya kan makan bergizi gratis ini kan sejak awal harus sinergi kuat dengan misalnya Badan POM, ya kan, sebagai otoritas soal pengawas makanan dan obat-obatan misalnya. Nah, di sini sejak awal kurang keterlibatan Badan POM. Dilibatkan memang? Ya, kita nggak tahu. Tetapi kan secara praktek di lapangan ternyata kan tidak terlibat. Mereka dilibatkan ketika ada case. Ya kan, atau kemudian melibatkan dinas kesehatan, karena pemerintah daerah itu tidak dilibatkan sejak dari proses awalnya, tapi ketika ada case baru kemudian bupati atau dinkes atau apa baru dilibatkan. Makanya kan kemarin ada keluhan dari Bupati Banyumas, ya, ini program kami sama sekali tidak tahu, tidak dilibatkan, tahu-tahu di beberapa titik berdiri SPBG, ya. Kami sama sekali tidak diajak bicara. Baru kemudian ketika ada masalah diajak bicara. Nah, ini kan satu proses bisnis yang tidak betul gitu loh. Karena ini kan program negara, apalagi program baru dan strategis, harusnya kan bukan
komando dari atas, kemudian di bawah tidak dilibatkan. Harusnya sejak awal ada proses yang mengalir ke bawah dan semua dilibatkan sehingga semua merasa memiliki, ada sense of belonging, dan kemudian yang terpenting adalah mitigasi untuk tidak terjadinya case-case yang fatal gitu, fatality gitu kan, ini kan sudah mengarah ke fatality. Nah, dalam kapasitas Mas Tulus Abadi ini sebagai lembaga swadaya masyarakat, Forum Konsumen Berdaya Indonesia, ini kan bagus nih namanya. Apa rekomendasi BGN untuk terkait dengan kepala BGN yang menjadi penanggung jawab program mahal ini? Ini program paling mahal loh, Mas Tulus. Dari seluruh anggaran yang ada di kementerian dan lembaga, ini paling mahal. 1 hari 1 triliun lebih kurang. Karena ini program dahsyat. Nah, tetapi diurus oleh kepala serangga, ahli serangga. Saya sampai salah sebut nih, ahli serangga. Ini bagi saya tuh it doesn't make sense. Ya, makanya saya kira dalam konteks pertama moratorium, dan kedua saya kira pemerintah juga harus berani melakukan review terhadap jabatan-jabatan tertentu termasuk kepala BGN atau juga seluruh struktur yang ada. Tetapi kan terjadi malah misalnya deputi-deputinya pun sekarang ya kita tahu 4 hijau, dari 2 6 sipil. ya, dari 6 deputi yang ada itu kan 4 dari militer, ya, 2 sipil. Iya, kan ya balik-balik ini. Ya, mestinya kan kalau mau fair dan mau satu perbaikan ya harusnya minimal dibalik lah. Yang 2 tentara monggo silakan, yang 4 itu sipil yang punya kapasitas keilmuan, akademis, dan punya kiprah yang sudah teruji terkait dengan masalah gizi, masalah kesehatan publik. Ini kan tidak bisa dipisahkan. Kecuali dan Indonesia punya banyak sekali hal-hal itu. Kecuali namanya ini BGPN, Badan Gizi Prajurit Nasional kan gitu. Atau Badan Serangga Nasional. BSN dong, Badan Serangga Nasional. Nah, inilah yang saya kira juga untuk badan-badan teknis seperti ini harusnya diisi orang yang punya kapasitas teknis yang baik, apalagi ini akselerasinya seperti semacam ada kayak dipaksakan gitu kan, target yang betul-betul harus tercapai dengan segala upaya dan daya yang ada, walaupun mungkin mengukur kemampuan, mengukur kapasitas nampak sesuatu yang seperti utopis gitu. Ya, sebelum kita masuk ke target-target itu tadi, Mas Tulus, apakah menurut Mas Tulus tentang supaya ini lebih efektif, kan tentu dimulai dari kepalanya dong, ya kan? Apakah LSM-nya Mas Tulus, Forum Konsumen Berdaya ini mendesak ya kepada Presiden untuk segera mengganti kepalanya dulu dan struktur-struktur yang lain yang memang rasanya nggak cocok gitu loh. Ya, kalau kemarin yang kami rilis secara masif itu adalah pertama dari sisi keberlanjutan dulu. Keberlanjutan itu kita tesiskan tadi soal moratorium, kemudian melakukan review. Nah, review itu bisa aja secara personal adalah kepala BGN-nya ataupun deputi-deputinya. Kemudian yang kita tekankan dari sisi public interest, kami juga bersama lembaga konsumen di seluruh Indonesia itu membuka posko pengaduan, ya, posko pengaduan yang artinya masyarakat, orang tua misalnya harus berani mengadukan sekiranya ada hal yang aneh dalam program ini, baik masalah dapurnya atau masalah pemaksaannya atau masalah mungkin pengurangan anggaran dan juga masalah keracunan tadi. Silakan masyarakat bisa mengadukan kepada lembaga konsumen terdekat ya di berbagai kota di Indonesia untuk menyampaikan itu, dan nanti akan kami mediasi, kami follow up dan menjadi sebuah pressure kepada BGN dan pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan terkait dengan program MBG ini. Tadi Mas Tulus bilang Badan Serangga Nasional ya. Apa ini sekedar joke atau memang sebenarnya sebuah joke juga supaya Pak Dadan itu cocoknya menjadi Badan Serangga Nasional ya kan, BSN, bukan Badan Gizi Nasional. Apa itu yang Mas Tulus maksudkan? Ya, sebenarnya sejak awal ketika beliau diposting sebagai kepala BGN kan memang menjadi tertawaan ya dari banyak akademisi, pengamat ya, semua ya emang nggak ada ya person yang ahli di bidang gizi ataupun kesehatan publik, sehingga
seorang ahli serangga diposting untuk itu. Ya. Seolah-olah di Indonesia ini nggak ada ahli gizi. Nah itulah, ini kan banyak postingan-postingan jabatan publik yang memang akhir-akhir ini kayak menjungkir balikan. Ya misalnya Menteri Kesehatan diisi oleh ahli nuklir ya, fisika nuklir. Atau orang perbankan gitu ya. Orang Menteri Keuangan ya diisi oleh sarjana elektro ya. Gitu. Nah, ini mungkin apakah mau mendistorsi hal-hal yang ada selama ini atau punya tujuan-tujuan lain, tapi sekali lagi kalau yang sifatnya badan teknis, apalagi ini badan yang sangat baru ya dengan target program yang luar biasa, harusnya orang yang punya personalitas dan kapasitas yang memadai. Oke. Nah, selain itu yang juga menjadi sorotan adalah bahwa program yang sehebat ini, ya sestrategis ini dengan anggaran APBN yang paling banyak memakan anggaran APBN, tapi nggak ada perpresnya. Ini gimana ini? Sehingga akhirnya juklak di lapangan itu kan orang acuannya mana? Betul. Gitu loh. Ya makanya di dalam berbagai kesempatan kami juga menyorot itu, dan juga teman-teman yang lain menyorot soal payung hukum. Ya, jadi dengan tidak adanya payung hukum yang berskala nasional, akhirnya program ini berjalan seperti siksak gitu. Nggak ada bertanggung jawab ya yang jelas ya. Siapa yang mengorkestrasi sebenarnya ya, sehingga saat ini pemerintah sedang menggodok atau sedang merampungkan mungkin ya sebuah perpres soal MPG ini. Ini kan sebenarnya satu hal yang kebalik ya. Harusnya program MPG ini berjalan belum disiapkan, ya kan? Payung hukumnya tadi, buat perpres atau apapun, PP atau apapun untuk memayungi program ini agar lebih berjalan dengan baik. Pantesan banyak kejadian yang harusnya nggak terjadi ya, karena memang program ini seperti yang Mas Tulus sampaikan di awal tadi memang sangat dipaksakan, ya, sangat terburu-buru, sehingga payung hukumnya pun belum ada, tapi harus jalan gitu loh. Ya, ini menjadi program yang mau tidak mau sejak awal juga banyak dikatakan ini proyek politik ya. Dalam arti Presiden sebagai waktu itu dalam kampanyenya kan memang mendalihkan bahwa nanti anak-anak akan diberikan makan bergizi gratis. Nah, nampaknya itulah yang kemudian menjadi harga mati ya bagi seorang Prabowo yang sekarang menjadi presiden untuk mewujudkan janji kampanyenya itu. Ya, sebenarnya kan juga kita sejak awal juga oke bahwa itu janji kampanye, silakan diwujudkan sesuai dengan janjinya, tapi kan tidak harus serta-merta dengan jumlah yang harus semuanya. Ya, kita seperti di pressure untuk yang penting jumlahnya, tapi kemudian kualitas terlupakan, aspek keamanan terlupakan gitu loh, sehingga terbukti dengan jumlah keracunan yang banyak atau jumlah SPBG yang tidak handal, tidak qualified, sehingga menimbulkan satu produk yang keracunan tadi atau makanan yang kurang bergizi pada akhirnya, ya, atau juga mungkin dari case-case yang muncul di lapangan ada semacam penyunatan anggaran, ya, sehingga betul ada buahnya, tapi semangkanya setipis ATM. Setipis kartu ATM, ya. Itu yang kemudian menjadi persoalan. Jadi sebenarnya rekomendasinya adalah bahwa program ini bagus, di banyak negara juga dilakukan, tapi tentu dengan persiapan yang matang dan dengan satu orkestrasi yang juga ada keterlibatan lembaga dan yang akan diatur dalam perpres itu mestinya, Mas Tulus. Apakah memang perpres itu misalnya ada span of control-nya, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, kemudian mengenai juklak-juklak pembentukan SPPG-nya, apa seperti itu kira-kira isi muatan perpres itu? Karena nanti tidak ada pelibatan publik, kita juga nggak ngerti. Tapi yang mungkin akan diatur soal kewenangan-kewenangan dari masing-masing kelembagaan itu, ya termasuk kewenangan pelibatan pemerintah daerah. Sekali lagi, karena di dalam program MPG ini pemerintah daerah merasa dan prakteknya memang tidak dilibatkan dalam proses-proses pendirian SPG dan lain sebagainya. Tahu-tahu dilibatkan setelah ada kejadian. Jadi kayak menjadi tameng saja, ya, menjadi pihak yang harus menjadi tersangka padahal dia tidak tahu menau gitu loh.
Nah, dari info-info yang Mas Tulus miliki ya, dari kasus-kasus yang muncul ya, apa sih penyebab keracunan ini? Pemicunya, trigger itu dari apakah karena wadah makannya itu memang kotor ya sehingga banyak bakteri, atau mungkin yang diberikan tuh makanan yang sudah basi karena sudah kemalaman, atau makannya karena nggak pakai sendok, kan ada juga tuh ya. Makanya jangan makan pakai tangan. Padahal bagi sebagian orang Indonesia makan pakai tangan itulah makan yang paling terhormat, kan begitu, karena kita diciptakan Tuhan tangannya lebih mulia daripada sendok, kan begitu. Gimana Mas Tulus? Ya sebenarnya banyak pemicunya ya, tetapi hal yang mendasar di dalam kejadian-kejadian keracunan di dalam program MBG ini bisa karena proses bisnisnya, bisa karena infrastruktur pendukung, misalnya soal air bersihnya maupun bahan bakunya, ya. Kita mulai dari misalnya proses bisnisnya, ya kan? Boleh Mas, dijelaskan Mas. Nah, dari proses bisnis sebenarnya aturan mainnya, mereka SPBG ini mulai memasak itu adalah jam 2 pagi ke atas, ya, jam 2 pagi. Mestinya ya jam 2 pagi ya. Sehingga maksimal makanan sampai ke tangan konsumen, tangan anak-anak itu maksimal 6 jam dari proses masak. Tapi beberapa kasus atau banyak kasus, karena mungkin dia menghemat waktu atau apa, mereka memasak jam 9 malam. Bayangkan, dari jam 9 malam sampai di tangan anak jam 9 pagi atau jam 11 pagi. Itu kan sudah ada jeda waktu yang sangat panjang ya kan. Bisa seharian. Makanan apapun menjadi tidak enak. Bahkan sudah berubah menjadi makanan yang beracun karena mungkin packingnya tidak betul dan lain sebagainya. Itu dari proses bisnis. Kemudian dari infrastruktur pendukung, ya. Infrastruktur pendukung itu misalnya pendingin, ya. Dalam beberapa kasus atau banyak kasus mereka tidak punya alat pendingin yang baik, yang standar, sehingga produk ayam atau daging misalnya atau ikan itu tidak disimpan dengan freezer yang baik, sehingga dalam waktu 4 jam 6 jam sudah memburuk atau bahkan busuk dan akhirnya menjadi berubah menjadi makanan yang tidak bergizi atau menjadi racun ketika disajikan 6 jam kemudian. Nah, ini artinya sarana prasarana pendukung di dapur masih minim, sehingga tidak dilengkapi dengan storage ya ataupun lemari pendingin yang bisa menampung daging yang banyak, karena kan mereka memasak 3.000 lebih kan, 3.000 porsi, tentu punya sarana prasarana pendukung yang baik seharusnya. Kemudian bahan bakunya. Nah, kalau bahan bakunya tercemar sejak awal dan tidak ada proses pencucian air bersih yang juga layak, itulah kemudian menjadi komplikasi persoalan di mana bahan bakunya mungkin sudah tercemar kotoran ataupun pestisida dan tidak dicuci dengan air bersih yang mengalir, akhirnya menjadi masalah. Kemudian kita juga lihat di viral itu ya, ataupun juga hasil investigasi bahwa proses mencuci food tray-nya atau omprengannya juga tidak betul. Bahkan kemarin kan ada kasus bahwa omprengannya ternyata tidak menggunakan omprengan yang food grade, ya kan? Yang telanjang gitu aja pick up gitu kan? Ya pokoknya yang karena omprengan itu harus food grade, yang seri apa gitu, seri 4 berapa, tapi yang dipakai adalah 201, yang tidak food grade dan bahkan kemudian itu tidak ada tidak halal, ya, tidak halal karena mengandung minyak babi dari China, ya. Padahal kalau itu wadah makanan harus food grade. Produk lokal kita nggak ada yang bebas minyak babi gitu. Ya mungkin karena lagi-lagi ini karena menyangkut waktu yang begitu cepat, persiapan minim, sehingga food tray atau omprengan itu di Indonesia kurang, sehingga perlu impor. Nah, tapi kan standar impor kan harus jelas bahwa impor oke, kalau memang di Indonesia belum cukup, ya tetapi harus standar makanan yang jelas, food grade ataupun halal gitu. Nah, ternyata kan dari temuan kemarin itu tidak food grade dan tidak halal, gitu. Nah, tidak food grade itu kan artinya terkontaminasi menjadi racun, karena itu harus mestinya dipakai untuk wadah non makanan, dan kemudian tidak halal. Tidak halal itu menyangkut soal keamanan spiritual, karena menyangkut hak konsumen Muslim ya kan, yang itu juga tidak tidak bisa tercapai dengan standar halal itu. Nah,
Kalau misalnya dengan penjelasan Mas Tulus ini berarti 3.000 ya, satu SPPG itu wajib minimal menyediakan 2.500 sampai 3.000 packing ya, packing makanan. Itu saya bisa bayangkan Mas Tulus, saya pernah punya saudara bisnisnya catering, ya kan, untuk melayani yang 1.000 aja, luar biasa itu dapur benar-benar kotor, rame orang, apalagi 3.000 dalam waktu 3.000 sampai 3.500. Nah, sebanyak itu berarti kan mereka melibatkan banyak orang, ya kan? Nah, kontrol dari pelibatan banyak orang ini karena ini adalah makanan, ya kan? Mengenai apakah kebersihan dia pakai sarung tangan atau tidak dan seterusnya. Belum lagi masalah jaminan SPPG itu memang sudah diperiksa oleh anggaplah tim dulu bahwa ini airnya bersih atau tidak, kan begitu, memenuhi standar kesehatan atau tidak. Apa karena melibatkan orang yang banyak itu menyebabkan si pemilik SPPG, wah margin tambah kecil ini kalau melibatkan banyak orang, kan bayar honor atau bayar gaji mereka, ya kan, atau menerima upah, ya kan. Sementara yang saya tahu seorang pengelola SPPG dengan investasi untuk mendapatkan sebagai satu unit SPPG itu kan 2,5 miliar, ya kan. Sementara satu packing itu ya dari anggaran APBN-nya 15.000 itu 10.000 untuk bahan baku makanan, 5.000 itu kan dibagi-bagi, 2.000 untuk si pengelola SPPG. Nah, ditambah dengan banyak yang harus di hire orang, ya kan mengurangi margin. Jangan-jangan dia hanya tinggal sisa 1.000 perak. Kira-kira karena alasan-alasan itu juga nggak, sehingga ambil praktisnya aja, daripada satu unit SPPG itu dia menggunakan tenaga misalnya yang harusnya 15, 5 aja deh gitu loh. Itu berpengaruh nggak sih untuk menyebabkan kasus-kasus keracunan ini, Mas Tulus? Iya, dari diskusi yang saya peroleh memang ada case di mana oknum atau SPPG tertentu dia mengurangi kualitas, ya, mengurangi kualitas dari menu makanan yang tadi saya katakan, semangka setipis kartu ATM, ya, atau lauknya hanya tempe atau tahu. Itu kan dimungkinkan itu karena untuk menekan kos, ya. Apakah mungkin kosnya memang dianggap terlalu murah, atau memang ada niat jahat untuk mengurangi itu dan mengambil keuntungan yang berlebih. Nah, itu bisa berbagai hal. Nah, tetapi memang dengan porsi anggaran Rp15.000 per porsi dengan sebaran 10.000 untuk ad cost makanan, kemudian 3.000 untuk biaya operasional termasuk tenaga kerja, dan 2.000 untuk insentif SPPG. Nah, ini yang kami diskusi itu memang mereka mengklaim itu cukup, ya, katanya cukup dengan insentif dapur 2.000 itu cukup, dan kemudian 3.000 juga cukup. Tapi di lapangan memang, ya, kalau kita lihat di berbagai platform media sosial kan ada yang memposting gajinya misalnya 1 sekian juta atau 2 sekian juta, mereka senang, merasa terbantu. Tapi ada juga yang memposting dia hanya gaji honor 150.000 untuk 8 jam dan seterusnya. Ini bisa karena tadi ada upaya-upaya pengurangan, ya, dari case-case tertentu yang mungkin karena kosnya tidak dianggap cukup baik atau memang ada niat jahat. Tetapi dari pengakuan pengelola SPPG kan dengan biaya investasi 2,5 miliar, itu mereka baru bisa BEP atau mengembalikan investasi itu minimal 2 tahun dengan insentif Rp2.000 per porsi itu. Makanya ketika kami suarakan soal moratorium, ya mungkin dalam hati kecil mereka kayaknya mereka setuju juga sebenarnya. Tapi dia bilang, nanti dulu Mas, ini kan kami baru 2 tahun kembali modal. Nanti kalau mau tutup moratorium ya nanti setelah 2 tahun. Nah, itu kan ada kalimat-kalimat begitu. Nah, artinya ini menjadikan bahwa aspek investasi menjadi kendala, menjadi pertimbangan. Oke, bahwa mereka memang mengeluarkan biaya itu untuk membangun gedung dan alat-alat dapur segala macam. Nah, tapi kan kalau itu kemudian timbul masalah, ya mau tidak mau, ya negara harus bertanggung jawab. Ya, kalau memang kemudian menimbulkan satu masalah yang serius yang terus berkepanjangan terkait dengan masalah keracunan tadi, gitu. Nah,
Kalau memang ada, sekarang ini kalau nggak salah sudah ada sebanyak 10.000 SPPG ya seluruh Iya. Indonesia ya, 10.000 SPPG. Nah itu kalau 2,5 miliar itu mereka berikan ke siapa itu, Mas Tulus? Ke BGNK atau ke siapa? Enggak, 2,5 miliar itu Biaya jadi investasi yang mereka keluarkan? iya, Untuk tempat, betul. beli peralatan. Iya, jadi segala 2,5 macam. miliar Oh, itu pengelola SPBG harus mengeluarkan 2,5 uang 2,5 miliar. miliar untuk membuat dapur yang terstandarisasi versi mereka. Ada bangun gedung dan lain sebagainya, mobil dan juga alat-alat dapur. Dia mengatakan alat dapur itu sekitar 700 juta. Nah, saya nggak tahu itu apakah 2,5 miliar itu audited atau tidak. Ya kan, kalau audited ya oke lah, tapi kalau tidak kan artinya itu klaim, ya kan. Kemudian mungkin keuntungannya nanti jadi lebih besar dengan Yang sudah Mas Tulus investigasi, apakah 2,5 miliar itu kan SPPG itu kan badan hukumnya yayasan ya? iya. Nah, apakah memang ya, 2,5 M itu syaratnya adalah modal sendiri yang dimiliki oleh pengelola yayasan yang ingin mendirikan SPPG, atau boleh misalnya dia mendapatkan pinjaman bank misalnya? Gimana tuh aturannya? Ya itu mungkin soal teknis dari mereka ya. Yang Karena terpenting, ini memang ini teknis, tapi mungkin ini terkait dengan perilaku mereka ketika mengelola profitnya kan, Mas. ya kalau orang bisnis kan kalau kita lihat praktek bisnis selama ini kan mayoritas pinjaman dari bank kan. Jadi saya nggak tahu cara memanage soal itu pinjaman dan lain sebagainya, tetapi bahwa prasyarat untuk mendirikan SPBG adalah ABCD yang itu harus dipenuhi kebutuhan syarat tadi, yang mulai dari gedung dan seterusnya sampai alat-alat dapur. Nah itu yang menjadi prasyarat bagi pengelola yang ingin membuat SPBG. Perkara modalnya dari apa yaitu mungkin tergantung kapasitas masing-masing. Iya, karena kan pasti ada hitungan-hitungannya. Iya. Kalau misalnya mereka dari 15.000 itu fee yang mereka dapatkan itu hanya 2.000, ya kan? Berarti kan 2 tahun baru balik modal. Nah sementara pinjaman perbankan itu bisa saja dia dapat sampai 1 tahun saja. Artinya kan ini kan nggak walkable, nggak bankable, nggak walkable juga, sehingga mereka mencari siasat. Ya udah mereka kurangi aja biaya tertentu, ya sehingga berdampak kepada makanan tidak berkualitas. Akibat makanan tidak berkualitas, akhirnya efek sampingnya salah satunya adalah makanannya jadi beracun. Bisa seperti itu ya logikanya, tapi mungkin kan ketika dia investasi 2,5 M, kemudian dia pinjam bank, yang artinya ada bunga, ya kan? Nah dia mendalilkan bahwa 2,5 M itu akan balik minimal 2 tahun atau 1,5 tahun. Nah untuk menambal bunga atau keuntungan kan masih ada waktu sampai, misal program Prabowo ini kan Presiden Prabowo kan sampai 5 tahun, ini sudah berjalan katakanlah 1 tahun ke depan ini kan, sehingga masih ada waktu sisa 4 tahun. Nah mungkin yang 2 tahun kemudian adalah dalam konteks untuk menambang keuntungan tadi, untuk membayar bunga dan lain sebagainya, sehingga pada tahun ketiga atau mungkin tahun keempat itu sebuah investasi yang profitable, hitung-hitungan mereka, tanpa mengurangi porsi atau anggaran yang harus dialokasikan dari pemerintah sebesar Rp15.000. Oke, nah bisa dijelaskan nggak Mas Tulus, sebenarnya APBN yang dikeluarkan 1 triliun per hari ya nggak begitu? Kalau nggak salah sekarang dengan penambahan dengan APBN 2025 itu kan menjadi 335 triliun kan gitu. Nah, yang 1 triliun itu breakdown-nya apa aja itu, Mas Tulus, untuk membackup MBG ini? Dikeluarkan untuk apa sih sebenarnya yang 1 triliun per hari itu? Ya detailnya saya nggak tahu persis, tapi kan kalau lihat alokasi anggaran kan yang paling besar kan tentu untuk tadi 15.000 itu. 15.000. Nah, Per packing ya? Per packing, per porsi. Nah 15.000 itu kan Seluruh dielaborasi. Indonesia targetnya berapa? Sebenarnya gitu ya. Kalau pesertanya sekarang katanya sudah 30 juta, berarti 15.000 kali 30 juta itu barangkali asumsi angka-angka pengalinya. Tapi kan ya? itu termasuk biaya misalnya untuk BGN sendiri atau tidak? Ya, biaya personil, biaya gaji, BGN, ya betul, gaji Pak Kepala BGN tadi dan Hari Serangga tadi. Hari Serangga, ya. Nah 1 triliun itu apakah termasuk komposisi itu atau tidak? Tetapi yang jelas alokasi untuk anggaran
per porsi makanan itu adalah Rp15.000 dengan alokasi Rp10.000 untuk alokasi at cost makanan, kemudian Rp3.000 untuk operasional dan Rp2.000 untuk insentif SPPG. Jadi memang kalau kita merunut dari membedah dari anggaran, dari organisasi yang menjalankan MBG ini, memang banyak sekali titik-titik di mana membuat program ini memang sangat berisiko untuk dikelola kalau tidak ada semacam payung hukum yang pasti, kan begitu, Ya. Mas Tulus. Nah, apakah ini akan menjadi lebih baik ke depannya jika harus moratorium dulu? Padahal kan tujuan moratorium itu kan bagus. Ya. Stop dulu semuanya. Bukan programnya berhenti, mungkin sosialisasi ke pemilik SPG juga kali yang ngaco. Harusnya ini bukan dihentikan Pak, bukan di stop. Ini MBG jalan terus, cuman kami stop dulu pemerintah, kita evaluasi dulu. Paling lama misalnya berapa lama tuh audit? Anggaplah 2 bulan. Iya. 2 bulan stop dulu sementara, SPPG-nya juga berbenah, ya kan? Pemerintah dengan tim yang solid tentunya, nggak asal-asal juga audit, kan begitu. Takutnya kan asal-asal audit aja seolah-olah sudah dilakukan semacam perbaikan. Nah, kalau tidak dilakukan moratorium di tengah KLB, ya, ini kan aneh ya, program hebat tapi tiba-tiba mendapat label langsung kejadian luar biasa. Apa yang akan terjadi kalau ini tidak dilakukan moratorium menurut Mas Tulus? Dipaksakan terus dengan kondisi seperti ini. Ya, yang paling ekstrim yang akan terjadi adalah jumlah korban yang makin eskalatif. Oh. Ya. Dan itulah yang saya kira KPI atau Key Performance Indicator dari program ini kan jumlah keracunan menurun atau tidak. Kalau jumlah keracunan anak masih terjadi dan makin meningkat, artinya ada kegagalan struktural di dalam proses mewujudkan program MBG ini. Sehingga ketika sudah KLB tapi tidak moratorium, akhirnya yang diperbaiki atau direview kan hanya kulit-kulitnya saja, pinggiran-pinggiran saja, bukan hal-hal yang mendasar. Nah, itulah yang sebenarnya dari masyarakat sipil atau banyak pengamat mengatakan, atau akademisi ya, itu di moratorium, ya, kemudian direview total hal-hal yang kira-kira menjadi musabab terjadinya keracunan anak-anak gitu. Yang paling miris kan soal keracunan itu. Betul. Selain juga soal pengurangan anggaran. Nah, pengurangan anggaran kan bisa berimplikasi kepada soal keracunan itu ya kan. Itu kan seperti ayam dan telur. Betul, ya. betul, Tetapi betul. ini yang saya kira menjadi krusial adalah bahwa program ini berjalan belum ada payung hukum yang memadai, ya, yang sekarang sedang digodok, dan juga belum ada pengawasan di lapangan yang memadai karena tidak ada pelibatan pemerintah daerah atau pelibatan masyarakat sipil atau tokoh masyarakat atau pelibatan pihak sekolah sendiri. Kan banyak saran yang dimana kenapa tidak melibatkan kantin sekolah misalnya. Iya, yang ada ya kantin sekolah pada tutup ya kan? Ya, pada tutup, dan kemudian kantin sekolah kan tahu karakter selera anak-anak, Betul, ya kan? betul. Yang kemudian bisa menjadikan pemberdayaan ekonomi di sekitar sekolah dan juga anak-anak suka menu dan ya, tetapi kantin sekolah juga perlu diberdayakan dengan standar-standar gizi yang benar gitu. Kalau dilakukan berbarengan misalnya, ini MBG jalan terus, tapi juga dilakukan semacam evaluasi, itu menurut Mas Tulus nggak akan maksimal ya? Iya, paling tadi kulit-kulitnya, tambal sulam dan hanya hal-hal yang elementer, bukan sesuatu yang substansial. Dan kita lihat nanti dengan status KLB di satu sisi dan di sisi lain tidak ada perbaikan yang mendasar, maka indikatornya adalah jumlah keracunan siswa meningkat, tetap meningkat atau turun. Ya, kalau turun secara signifikan berarti ada perbaikan yang signifikan juga. Tapi kalau sebaliknya berarti kan masih ada sesuatu problematik yang tidak diselesaikan. Karena kemarin ketika kami berdiskusi dengan Kepala BGN mengatakan bahwa yang terjadi keracunan adalah di SPBG yang baru sebulan beroperasi atau 2 bulan beroperasi, tapi yang sudah lama-lama tidak. Itu klaim dari Kepala BGN. Nah, tapi kita nggak tahu persis bahwa klaim-klaim itu apakah memang faktual atau kemudian hanya
insinuasi aja. Nah, kalau dilakukan moratorium, siapa lembaga mana yang menurut Mas Tulus yang paling kredibel melakukan audit ini semua terhadap MBG ini? Kalau yang mengaudit juga orang BGN sama aja. Iya tentu saja. Nggak lagi. Iya kan tentu gitu saja loh. bukan BGN yang melakukan siapa aja audit. unsur-unsur yang menjadi Iya tim kalau anggota sinergitas dalam audit arti itu? program ini kan kalau audited mungkin apakah ada tim yang audit membentuk katakanlah Independen ya? tim independen ya, kemudian melibatkan pihak-pihak yang kompeten termasuk membangun sinergitas yang lebih konkret dengan BPOM, Kemenkes, Dinkes, pemerintah daerah dan segala macam. Karena sekali lagi yang kami tengarai baik di level pusat ataupun di level daerah kan tidak ada keterlibatan di institusi-institusi yang punya kompetensi untuk itu, termasuk di daerah di mana tidak dilibatkan di proses awalnya, tahu-tahu berdiri SPG di berbagai tempat. Ini kan nggak lucu juga gitu kan. Nah, ada shortcut ya yang muncul dari emak-emak nih ya kan, yang takut anaknya keracunan, kalau bahkan sudah ada korban meninggal ya kalau nggak salah 1 orang karena keracunan makanan ini. Nah, ada usulannya begini Mas Tulus, memang hanya nggak banyak sih, yang 1-2 orang yang kita lihat di sosial media itu. Ya udahlah, kalau daripada anak saya berisiko terkena masalah kesehatannya, mending kasih aja kami uangnya, nanti kami yang atur gizi anak kami. Itu gimana kalau seperti itu sebagai salah satu solusi dari masyarakat? Iya, banyak alternatif yang ditawarkan ya, termasuk apakah dengan cash money atau fresh money tadi, atau dengan sembako yang juga sudah diwacanakan oleh Menteri Keuangan sendiri, ataupun dengan kebijakan yang lebih selected ya. Nah kalau dengan uang, ya kami khawatir juga tidak dipakai sepenuhnya untuk perbaikan gizi, ya kan? Bisa disalahgunakan juga, misalnya oleh orang tuanya untuk membeli rokok atau membeli pulsa, ya kan? Sekarang tren merokok, tren pulsa itu kan tinggi sekali, sehingga gizi anak tidak tercapai atau gizi keluarga tidak tercapai. Nah, yang lebih soft adalah ketika sembako diberikan beras atau apapun, ya itu mungkin lebih masuk akal. Ya kan kemudian mau tidak mau harus dimakan kan, untuk beras atau untuk sumber protein, telur dan lain sebagainya. Atau yang juga diusulkan adalah udahlah uang sebanyak itu dipakai untuk insentif rumah tangga untuk memberikan ekonomi yang kreatif sehingga orang tuanya bisa bekerja, ya kan? Apa artinya kalau anak diberikan makan bergizi gratis tapi hanya dimakan siang saja? Tapi untuk keberlanjutan anak ini makan dari mana atau keluarga dari mana karena orang tuanya tidak bekerja, ya kan? Itu kan harus dilihat secara komprehensif gitu. Walaupun pemerintah juga mendalihkan sudah punya program-program untuk hal tersebut, ya kan? Ada bansos, ya kan? Dan itu yang kemudian faktanya apakah itu cukup atau tidak, karena kan sampai detik ini misalnya tingkat kemiskinan kita masih 8,9% atau sekitar 25 juta masyarakat miskin. Nah kemudian angka-angka itu yang harusnya menjadi perhatian untuk program-program ini, sehingga juga ada usulan sudahlah selected saja, artinya kelompok-kelompok yang memang membutuhkan, sekolah-sekolah yang membutuhkan makan bergizi gratis, berikan. Tapi kalau sekolah-sekolah yang sudah mapan, katakanlah orang-orang kaya, untuk apa dikasih? Dan orang tua kan juga menolak. Kalau Mas Tulus sendiri setujunya yang mana? Yang selected kah? Atau tetap seluruh anak berhak? Karena mereka juga adalah... Ya kalau dalam konteks pemberian ini mestinya selected. Selektif? Iya. Artinya ya sekolah-sekolah tertentu di area tertentu yang memang membutuhkan. Ya. Kalau orang yang sekolahnya sudah mapan, sudah bagus, kan dia juga dapat makan siang, kualitasnya lebih bagus, ya kan? Dan tadi saya baca di media bahwa komite sekolah yang terdiri dari orang tua itu menolaknya apa? Loh kami sudah dipungut SPP sekian puluh juta, yang itu dipakai untuk salah satunya untuk makan siang di sekolah dengan kualitas yang baik. MBG gitu ya? Kan kok saya disuruh menerima MBG, ya kan nggak make sense gitu. Berarti kalau misalnya memang itu selected minimal tereduksi lah ya jumlahnya. Iya, jadi fokus kepada kelompok-kelompok yang memang rentan, yang memang perlu perhatian negara, ya dan kemudian mereka tercukupi gizinya. Karena kan di kelompok-kelompok rentan itu kan
asupan protein, sebenarnya kan di sini yang kritikal untuk perbaikan gizi kan asupan protein, ya kelompok rentan dengan apakah itu telur, daging dan lain sebagainya, ya dan itu yang kemudian masih banyak malnutrisi, ya atau stunting misalnya. Nah stunting itu kan persoalannya karena kurang protein, bukan kurang karbohidrat. Dari ibunya hamil kan begitu, bukan pada saat anak itu. Sebenarnya kan stunting itu kan berawal dari ibu hamil kan gitu loh. Kalau memang ibunya memang dalam proses kehamilan menuju 9 bulan itu memang kurang pemenuhan gizinya, ya anaknya bisa berpotensi menjadi stunting kan begitu. Saya yakin dengan anggaran yang totally 335 triliun nanti atau sehari 1 triliun lebih itu cukup untuk memasok gizi anak-anak dari kelompok-kelompok rentan ataupun yang selected tadi lah. Betul. Ya. Nah, di daerah tertentu, di komunitas tertentu itu dahsyat itu kalau bisa diwujudkan karena pasti apa? Kualitasnya jauh lebih bagus. Iya. Kalau saya melihat di Cina ya, yang viral juga di media, anak-anak SD di Cina ketika makan siang gratis dilakukan itu antusias, ya semangat gitu. Semangat, kenapa? Kualitasnya bagus, lauknya bagus dan nambah, ya nambah nasi, ada sayurnya, ada lauknya, dan enak ya. Ya enak itulah yang kemudian bisa membangun selera atau taste anak-anak karena kualitasnya bagus gitu loh. Jadi yang saya dengar Mas Tulus memang ya kan problem yang empirik ya, yang menyebabkan MBG ini akhirnya menjadi berbiaya besar tetapi menjadi olok-olok. Satu ya, nggak enak. Apa guna Mas? Orang udah masak dari jam 2 pagi, ya, kemudian jam 11 sudah dihidangkan, tapi ketika dicium nggak enak, akhirnya nggak dimakan sama orang. Ya itulah yang makan terguguk katanya kan gitu loh. Ya, itu yang ekstrim. Kemudian tadi kan saya sebutkan di awal bahwa yang makan adalah orang tuanya. Orang tua. Kan dibawa pulang. Itu pun sudah dicampur dengan makanan rumahnya sendiri. Kalau nggak habis itu makanan. Makanya dari data yang saya baca di media, itu kan fenomena food waste, sampah makanan itu kan sangat tinggi. 62% dari program MBG ini. Artinya program MBG ini, komoditas makanan yang disajikan itu 62% tidak termakan. 62% tidak termakan. Wow. Jadi food waste. Kalaupun termakan diacak-acak nanti kan, misalnya makan berapa sendok terus berarti selesai. Ada potensi ya uang APBN itu menjadi mubazir. 62% jadi sampah tadi. Jadi sampah, benar. Nah ini harus benar-benar harus dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo karena begini, memang betul ini kan sudah janji kampanyenya beliau, tetapi juga kemudian presiden nggak harus tersandera juga dengan janji kampanye gitu. Ya itulah, janji kampanye tetap bisa terimplementasi, terwujudkan, tapi dengan kualitas yang baik. Nah, oleh karena itu maka dikerucutkan dengan selected area tertentu, daerah tertentu, anak tertentu, dan kemudian anggaran yang 335 triliun itu bisa lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan kecerdasan anak, kesehatan anak, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau menyebar ke seluruh Indonesia, berat, kemudian hasilnya kontrolnya berat, ya hasilnya tidak signifikan. Betul. Nah, terakhir nih, Mas Tulus, saya masih mengutip penjelasan Presiden ya, ketika beliau berdialog dengan Presiden Brazil. Ini menarik nih sebenarnya. Jadi menurut Presiden Brazil ya kan, Brazil itu sudah melakukan atau melaksanakan MBG ini versi mereka itu 11 tahun. 11 tahun dengan jumlah peserta 40 juta. Artinya setiap tahun hanya 4 juta orang. Ya. Nah, kita bayangkan sementara Indonesia 11 bulan ya sudah mencapai 30 juta peserta dan presiden kita merasa bangga. Ini saya pikir agak sedikit nggak masuk akal saya. Harusnya coba bayangkan, pantesan banyak sekali. Satu tadi mubazir 60% tuh ya, makanannya. Kemudian ya meningkatnya kasus-kasus keracunan ya kan. Artinya memang harusnya Pak Presiden, oh iya ya ternyata kita keliru ini. Mencapai kuantitas ternyata berdampak kepada kemubazirin anggaran, kemudian keracunan. Harusnya memang moratorium dulu, dievaluasi dulu, dan presiden harus turun tangan langsung
kalau perlu datang ke setiap ada seminggu sekali lah minimal ya kan, datang ke MBG itu secara mendadak gitu ya, dicicipin ya kan. Ya, tapi takut kalau presiden kita mencicipi keracunan kan gawat juga. Ya kalau mencicipi makanan presiden itu ada prosedurnya. Dalam arti harus ada tes segala macam kan. Jadi nggak fair nantinya malah. Tapi yang jelas mestinya semua dari lapis bawah stakeholder yang ada, BGN dan segala macam jangan ABS. Ya jangan asal Bapak senang laporannya. Dan presiden pun harus membuka ruang yang luas terhadap semua masukan, kritik, saran yang sifatnya kan tujuannya untuk konstruktif kan, untuk positif gitu. Jangan sampai kemudian yang kita lihat respon itu defensif, seolah-olah memang semua sudah berjalan dengan baik, ya sehingga tidak perlu ada review kebijakan yang signifikan dan tetap berjalan dengan malah membanding-bandingkan negara lain yang kita tidak tahu negara lain itu persiapannya seperti apa. Jadi menurut ya kan? Mas Tulus, presiden melakukan gaya defensif terhadap programnya ini. Dari sisi komunikasi publik yang kita Defensif, tangkap ya? itu defensif. Nggak bagus. Ya tidak bagus dong. Pejabat publik itu nggak boleh defensif apapun jabatannya, apalagi selevel presiden, apalagi untuk program yang baru dengan masivitas yang sangat tinggi, anggaran yang sangat tinggi, harusnya ada pelibatan-pelibatan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang masif juga gitu. Baik, jadi intinya presiden ketika ini menjadi sebuah program nasional, sikap pemerintah yang dalam hal ini adalah presiden nggak boleh defensif, harus siap menerima masukan, kritik dari masyarakat yang gunanya sebenarnya untuk kebaikan program ini sendiri. Oh iya dong, iya. Terima kasih Mas Tulus Abadi, semoga ini menjadi konsumsi yang sangat berharga buat pemerintah, khususnya BGN, tapi bukan BSN ya, bukan Badan Selangkah Nasional, tapi Badan Gizi Nasional. Ya, kita harap semuanya bisa mendengarkan dan kemudian harus legowo, harus ikhlas, membuka diri untuk melakukan review ya yang mendasar, bukan hanya review di kulit-kulitnya saja sehingga nanti keracunan makin eskalatif. Oke, terima kasih Mas Tulus. Ya, penonton Ruang Konsensus Anak Peking Indonesia, ya memang MBG ini ya program nasional ya, dan orang tua juga pasti sangat senang dengan program ini. Tetapi memang agar program ini berjalan bagus di masyarakat, salah satu indikator yang bisa dilihat apakah sudah ada perubahan adalah apakah angka peserta yang keracunan berkurang atau makin bertambah. Dan memang seperti yang disarankan oleh Mas Tulus Abadi, pihak-pihak yang terkena evaluasi, ya jika memang ada evaluasi dari pemerintah, harus ikhlas menerima apapun konsekuensinya. Misalnya kepala BG-nya diganti, wakil kepala BG-nya diganti, harus ikhlas karena ini adalah demi kemaslahatan anak-anak kita atau anak didik. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama, dan presiden memang tidak boleh defensif ketika menghadapi menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Semoga menjadi perbaikan bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.